kabar? Bapak Ibu, baik. Apa kabarnya kok cuma baik ya? Nah, sehat Pak? Sehat. Nah, Ibu-ibu gitu bahagia? Bahagia. Nah, jadi kalau kita tanya apa kabar, itu jawabannya sehat dan bahagia. Oh, baik lagi loh. Apa kabar? Sehat dan bahagia. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Saya Marta Sasongko. Saya Devia Primus. Kita sekarang ada di acara dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, yaitu Sarasehan Sibakul. Tepuk tangan dong. Kita sedang di Balai Pedukuhan Karet, Kelurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Betul ya Bapak Ibu ya? Warga sini semuanya? Kalau bukan warga kita suruh pulang ya. Berarti kita berdua pulang maksudnya. Apa itu acara Sarasehan Sibakul? Nanti kita mau bicara dengan para narasumber kita. Tapi yang jelas ini adalah tempat untuk Bapak Ibu para pelaku UKM bisa ngobrol langsung dengan eksekutif maupun legislatif. Eksekutifnya adalah Dinas Koperasi dan UKM DIY. Legislatifnya para wakil rakyat kita, betul? Yang siap mendengar suara dari masyarakat. Betul, dan ini semuanya bisa terlaksana karena didukung oleh dana keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Kita mau kenalan dulu dengan narasumber ya Bapak Ibu ya. Sudah kenal yang dari sini siapa aja? Oh belum. Makanya kita kenalan ya. Nah, yang pertama mosok nggak kenal sama beliau gitu loh ya. Wah, kalau yang ini nanti nggak kenal. Oh, Pak Yose Rizal. Terkenal ya Pak di sini Pak ya. Betul sekali. Pak Yose Rizal, SH, anggota DPRD fraksi Gerindra. Boleh tepuk tangan dong buat beliau. Tadi ada satu yang belum kenal, sekarang sudah kenal, tambah satu suara Pak. Terus suara kenal kan? Oh kenal, satu suara lagi ya. Nah, karena kenal nanti tambah satu suara lagi ya, lumayan ya. Kalau 10 kali Pak 10 suara Pak. Kemudian bersama dengan Pak Yose Rizal. Nah ini kalau tadi saya bicara Dinas Koperasi dan UKM, wah ini spesial banget. Ibu Kepala Dinas bersedia rawuh, tadi sibuk dari Dewan juga ya Bu. Langsung lari ke sini loh, nggak lari sih. Naik mobil. Tapi Bu Kepala Dinas sudah hadir bersama dengan kita, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi, apa kabar Bu? Baik, sehat dan bahagia tentunya. Sehat dan bahagia, semangat ya walaupun lari-lari. Tapi hari ini soalnya Bu Siwi selalu semangat lihat para pelaku UKM. Dan hari ini Bu Siwi itu nggak sendiri. Ada teman-teman di depan sana ya, itu dari Dinas Koperasi dan UKM. Nanti siap-siap akan membantu Bapak Ibu memfasilitasi untuk bisa daftar Sibakul. Nah, gitu ceritanya. Nggak usah jauh-jauh datang kantor, kali ini buka lapak di sini. Betul, langsung buka ya. di sini. Nggak usah nunggu besok, hari ini juga. Nah, karena kita mau cerita-cerita di sini, maka sudah hadir juga Pak Lurah. Pak Lurah ini kita panggilnya Mas Lurah ya kalau kayak ini Mas. Aku Dek mungkin ya. Tuaan ya? Tuaan situ ya? Lah aku udah lulus, dia baru di program ya. Pak Lurah, Pak Taufik Kamal, Eskom. Ini sudah berapa lama jadi lurah Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Wah. Berarti jadi lurah di masa pandemi ini Pak ya? Iya. Baru pandemi. Masa hikmah pandemi salah satunya jadi lurah? Iya, betul. Oh. Dan bersama Pak Lurah juga ada Bu Camat di sini, Bu Panewu. Sugeng siang Bu. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Matur nuwun berkenan rawuh. Jadi bisa ngobrol-ngobrol tentang potensi di wilayah sini ya Bu. Dan satu lagi kalau kita di Sibakul itu istimewanya selalu menghadirkan juga expert dan juga pelaku UKM. Nah, yang nanti kita bisa sharing gitu. Pengalaman. Hari ini yang kita hadirkan adalah pebisnis muda ya. Karena judulnya juga sukses dari dapur. Nah, ini dapurnya itu dapurnya. Loh, iya sukses dari dapurnya di sana gitu. Iya. Dapurnya orang Jawa kalau dapurnya itu kesannya udah itu kalau dapurmu. Kalau dapurnya enggak gitu loh ya. Itu nanti di anu loh Pak, diedit. Enggak apa-apa dapur, bicara dapur. Karena bicara sukses dari dapur, ini ada Mas Sutrisno, owner dari Brownies Paris. Mas Trisno. Tepuk tangan dong. Itu narasumbernya Pak, Ibu. Tapi narasumber berikutnya adalah Bapak Ibu semua para pelaku UKM di sini. Siapa yang mau cerita duluan nih? Ayo cerita dulu. Mungkin ibu-ibu ada yang mewakili satu orang. Ini ada yang punya ini loh, produk yang di belakang saya ini loh. NS, yang punya NS Bu. NS. Ayo Bu, kering-kering. Ayo Bu, sini Bu. Berdiri. Waduh ini. Ibu-ibu tuh kalau cerita, kalau suruh gini, waduh. Ayo Bu, monggo.
Sudah berapa lama punya usaha batik? 5 tahunan, Mbak. 5 tahunan. Ya. Oh. Batik sendiri, Bu? Apa? Ya. Batik sendiri? Iya. Bentuknya kain kain atau ya, sampai kain. kemudian dijahit? Iya. Kain. Ya. Lembaran jualannya, Bu? Jualannya itu di pemasaranku. Niku lho disadekke anak kula niku. Terus online nggih. Nggih, nggih. Oh, batik tulis nih kok. Nggih. Oh, nggih. Napa? 1 lembar niku pinten, Bu? Dijual berapa, Bu? Jual berapa? Nek niku dangu niku kaman dintenan. Oh, bikinnya. proses pembuatan 4 hari. Batike niku to nek kalau warnanya ya karo niku dadine selama niku 1 bulan. 1 bulan Ya. 1 lembar. Itu canting kecil-kecil itu apa itu? Nggih, nggih. Kalau yang kuas-kuas itu anu cepat tapi canting itu lama. Bisa Ingkang sampai sebulan. yang mengerjakan sinten niku? Kula. Piyambakan. Nggih. Rono kancane to, Mbak? Budi kancane, Mas? Ora, sik tok kowe iki. Engko kuwi endinge kuwi engko. Nggih. Oh, iya. Nah, niku saking proses desain nggih. Nggih. Ngangge ndamel pola nggih Ibu piyambak, Bu Ngadinem piyambak. Nggih. Polanya sendiri, Nggih. Terus nyanteng kalau batik sendiri, Mbak, nggih. warna sendiri. Nggih. Kabeh dhewe, Bu. Nggih, wong niku ki nggih kalih nyambi-nyambi, Mbak. Oh. Mboten terus nyengko-nyengko ki mboten, mangke nek rampung enten sing remen ngoten niku terus kula tumbase ngoten. Biasane polane napa Bu jenengan sing Polane nggih lombokan, nggih Lombokan. enten ukel, Hmm. enten gunungan nika, enten napa nika? Geblek napa nggih. Ngarang piyambak jenengan? Nggih. Oh, luar Nek biasa. enten Tepuk sing tangan, pesen ya. niku. Nggak mudah loh Mbak bikin desain seperti itu. Mangke selirane le pesen nika ki Mbak kula damelke lombokan ngoten nika ya kula damelke lombokan Oh, saged? mangke. Nggih, mangke nek pos rampung Mbak jenengan warnane remen sing napa? Lombok abang apa Sing lombok ijo? merah. Nggih, mangke. Mbak kula bedane remen sing merah. Lah mangke kula warna merah ngoten. Oh, iya 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 iya. Oh, lombokan iso. Iki Lombokan pesen ukel. budaya. Bukan Bu, lah. biasanya putanipun memasarkan lewat WA napa-napa? Nggih. Ning Oh. gandeng enten niku kanan pandeminku nggih macet. Oh, Nggih siji macet. loro ngoten lho. Oh. Nggih, nggih, Yang nggih. beli biasanya dari mana, Bu? Dari Jogja aja teman-teman atau? saking niku kuliah-kuliah niku Mang Mbak aku tulung gaweke ibumu sing batike modele ukel-ukel nika ngoten. Oh nggih, mangke yo enten to sing ajeng kawinan niku Mbak aku batike niku serimbitan wong 5 ngoten niku nggih kula damelke. Nggih kula purun ning suwe lho Mbak, ora apa-apa Mbak ngoten. Iki ketoke lagi bar entuk order, Mas. Ditulis sing tangan soalnya. Nggih, Bu. Nggih nggih. kanan pandemi niku nggih. Nggih. Boten batik sakniki. Oh, punya harapan apa, Bu, untuk usahanya, Bu? Nggih harapane kula nggih tesih batik melih, nggih enten Tesih batik. pesanan melih ngoten, Mbak. Bu, untuk mempersiapkan produksi mau badhe ndamel batik, biasanya permodalan apa sing arta tinggi blonjo saking pundi niku? Kula njaluk bapakne, mangke Oh, nek jalan pun Bapak. mangke nek pun dadi Disaur mboten, Bu? Mboten. Nggih, mboten disaur. Mangke nek pun damel tak kula asal rika, opah sing ngrika. Terus enten catetane nggih, wong iki Enten nggo batik entek semene. kaine enten nggih. sementen, malame sementen, warnane sementen ngoten to, Wonten Pak. nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Kita berikan tepuk tangan Terus, dulu Bu. buat Monggo. Atau Bapak, sekarang gantian Bapak. Bapak niki. Pak siapa, Pak? Pak. Monggo, Pak. Oh, semangat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingkang kula hormati Bapak Bang Rizal. Ingkang kula hormati Bapak Lurah, ingkang kula hormati Ibu Camat. Wonten ing mriki kula badhe ngaturaken babagan pekerjaan kula. Asmanipun sinten? Asma kula niku Jumarwan, Pak Jumarwan. saking Karet. Oh, Nggih. nggih. Sekan karet, Pak. Karet. alah. Nggih, saking Mentul. Karet. Kula niku tukang bubut, Bu. Tukang bubur. Bubut kayu, nggih. Nggih. Sampun 25 tahun. Hmm. Nanging ingkang kula badhe tangletaken niku saniki gandeng
meja kursi tangga tingkat napa niku pun saking stainless. Dados bubur niku pun terkubur. Mboten saged pun nggih tergeser. Dados ingkang badhe kula tangletaken kula nyuwun dukunganipun supados pemasaran kados riyin menika saged pun kula lampahi melih. Produknya apa Pak sing dibubutkan? Nggih werni-werni mengke wonten tiyang nggarapke ngoten nggih, wonten meja kursi, wonten tangga tingkat, wonten nggih werni-werni Ibu. Hiasan-hiasan Pak. Nggih, hiasan-hiasan tapi saking bubut kayu. Nggih saged ya niku. Nggih. Ingkang kula keluhaken nggih niku wau pemasaran. Saniki hancur terus terang. Ngapunten bergesere zaman ana dos pundi niku sekarang hancur. Dados kula saniki nganggur. Terus terang ganti tani kula. Terus terang mawon nggih. Ning mesin bubute tasih. Nggih tasih. Tapi macet total, Bu. Mboten saged. Nggih. Nggih. Mekaten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jumarwan. Ibu lagi yang punya produk apa ya? Yang punya produk di sini, ayo Bu, monggo Bu. Monggo, cerita. selain bunga dinem tadi. Ayo Bu. Cuman cerita aja kok. Iya, kita cerita-cerita gitu curhat-curhatan di sini. Sama sekalian ini toh, branding. Nah, menawarkan produknya apa Nah, dikenalkan. monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Ainah, Bu Aina. Produknya apa Bu? makanan kering. Makanan kering. Oh, Oh, yang ini yang yang NS. Produknya namanya NS. Ini maksudnya apa Bu NS? Hanya nama aja. Hanya nama aja. Enggak ada panjangan. Ya enggak. Lo kalau Bu Siwi kan misalnya SW. Wah, itu kan nama saya gitu loh. Kalau kenapa nemu NS Bu? Cuma untuk an aja, Pak. Untuk an aja. Ketenger itu ya. Untuk iklan aja. Sudah. Oh, nama Inisial suami. NS. Kok malu? Kok malu mengakui nama suami itu loh. Bunga dinem aja pinjem duit suami nggak malu kok. Yang ini minjem nama suami, Nah. yang bilang tetangganya. Bu udah berapa lama Bu bikin produksi? Udah makanan? lama, hampir 15 tahunan. Udah 15 tahun. Apa saja Bu produknya Bu? Kue Itu- keringnya apa saja nih? Ya ada apa sih nih? Ada cipiran sama itu stik bawang sama nanti kan bisa dibuat macam-macam dari apa sih nih? Nanti bisa dicampur dari apa sih nih? Dari bahan baku yang sama gitu ya. Ya, sama tapi nanti campurannya ada yang dari apa sih? Bayem. Kalau minta ada yang minta bayem juga bisa. Sing paling laris napa nih? Paling laris Best apa, Bu? sellernya napa nih? Dari seledri. Yang seledri. gitu? Rasa seledri. Rasa bayar ada nggak Bu? Nggak ada ya. Iya. Rasa seledri. Terus sekarang penjualannya lewat apa Bu? Lewat online juga. Online-nya apa ini? Pakai Ya cuma apa? Facebook? saling ya cuma Facebook sama sama Instagram? setiap ada perkumpulan nanti kan terus bisa untuk sama teman-teman juga sama kan sering kumpulan terus nanti saya bawa produknya. Oh, offline ya malahan ya. Nggih, Yang baik. mengerjakan berapa orang Bu? Saya sendiri Piyambakan nggih. Nggih. Permodalan sendiri. sendiri. Emang bisa yang lain Bu, Mas? Ya, siapa Permodalannya. tahu sudah mengenal perbankan itu kan. Enggak Pak. Nggih. Sendiri aja. Bu, 1 bulan itu bisa laku berapa? 1 bulan paling saya setiap waktu lebaran kemarin 10 kilo 1 hari. Oh, lumayan ya. Sehari Tapi kalau untuk biasanya cuma 5 kilo, 3 kilo. Tapi untuk lebaran kemarin 1 harinya 10 10 kilo. Ya. Wah, kita usahakan besok lebarannya 10 hari. Jadi lumayan 100 kilo ya. J, matur nuwun sangat Bu. Matur nuwun, Bu, ya. Ya. Tapi masih rahasia ya NS ya ini ya. Kita Narto Sabdo. Itu ketahuan umurnya berapa ya? Iya. Bu Camat boleh cerita sedikit Bu, ini kan ibu-ibu banyak nih, monggo dikasih mikrofon Bu Camat, boleh berdiri Bu. Bu Camat ini karena kebetulan juga perempuan, Bu potensi para pelaku KM ibu-ibu di sini seperti apa Bu? Terima kasih waktunya bahwa memang UMKM di Pleret ini cukup banyak, cukup banyak dan memang masih skalanya skala
kecil nggih, skala kecil, kemudian juga penguasaan untuk masuk dalam aplikasi itu masih sangat kurang nggih Ibu-ibu, walaupun itu online tapi secara pribadi nggih. Kemudian di Bantul sendiri kan sudah ada Bantul online shop nggih, Bantul online shop, kemudian juga ada Sibakul. Harapan kami nanti antara Sibakul dengan Bantul online shop itu kan bisa bersinergi sehingga mungkin masuk di salah satu aplikasi nanti bisa sudah masuk di Bantul online shop. Dan di sini yang biasanya yang sudah gede itu kan omsetnya agak besar terus nggih. Tapi yang kecil ini kan perlu pendampingan juga, dan kendalanya biasanya yaitu permodalan, kemudian juga masih skala kecil, kemudian juga tenaga kerjanya juga masih sendiri dan itu menjadikan kendala, dan mereka itu memang perlu mungkin dilibatkan dalam setiap mungkin pameran, kegiatan-kegiatan yang mungkin besar seperti Basar lah. Kalau Kabupaten Bantul itu fasilitasi baru di Bantul Expo nggih, itu pun tidak semua UMKM yang ada di Kapanewon itu ikut semua nggih, ikut semua. Kemudian juga di Kapanewon ini juga ada Dekranas nggih, Dekranas tingkat Kapanewon, dan situ juga menjadi ketua di Dekranas Kabupaten gitu. Jadi selama ini di UMKM di Kapanewon baru berusaha nantinya bisa bergeliat lagi untuk mengadakan Basar nggih. Mungkin kemarin memang sudah kami inisiasi bagaimana UMKM itu mungkin ada Sunmor yang selama ini Sunmor ada di Stadion Pacar nggih, SAA lah. Kami belum bisa bersaing nggih dengan Sunmornya di Jetis sama Sewon ya, di Stadion Pacar itu cukup banyak lah. Nanti kami juga berusaha dengan Pak Lurah Pleret gimana antara Kapanewon juga UMKM Kapanewon dan juga Kalurahan itu bisa bersatu, bisa mengadakan kegiatan yang itu menjadikan rutin dan nanti menjadikan tambahan bagi UMKM yang ada di Kapanewon Pleret itu. Mungkin itu yang bisa kami sedikit berikan gambaran untuk UMKM di Kapanewon Pleret. Seberapa mudah? Kalau saya bilang seberapa susah itu kan sering gitu. Seberapa mudahnya Bu untuk mengkoordinasikan semua tadi supaya UMKM-nya betul-betul memang mendapatkan dampak gitu dari program yang tadi Ibu rencanakan. Selama ini UMKM yang ada di Pleret ini sementara beberapa kali sudah mengadakan koordinasi difasilitasi di Kapanewon, bagaimana caranya mereka untuk bisa bergeliat. Kemudian juga di Kapanewon Pleret ini kan ada sate pakpong nggih. Nah, di situ kami berusaha untuk menginisiasi bagaimana caranya produk-produk UMKM yang ada di Pleret itu bisa dipajang di pakpong situ ya, di tempatnya pakpong. Dan kemarin kami sudah menjalin kerjasama juga dengan BPD, baru koordinasi BPD Bantul, tapi Pleret tidak bisa, kemudian nanti kalau bisa di Kabupaten Bantul. Sementara ngaten. Jadi saling bersinergi ya, UMKM yang besar memberikan tempat gitu, dan sementara kan di Pleret itu banyak produk-produk unggulan ya, seperti krecek Bu yang sudah tapi itu kan skalanya spot-spot ya, sendiri-sendiri belum terwadahi, dan sekarang ini banyak sekali sih permasalahan yang ada di Kapanewon Pleret. Nah, harapan kami dengan adanya Sarasehan ini monggo nanti ibu-ibu dan pelaku UMKM yang ada di Pleret ini bisa lebih maju lagi, dan derek Bu Pak Ketua DPR, Pak Jos dan Bu Siwi, Pak Lurah, dan ini ada nanti mungkin testimoni dari pelaku yang telah sukses itu nanti kan bisa menggugah semangat ibu-ibu agar mereka bisa bergeliat lagi dan berusaha. Makatan, terima kasih. Maturun Bu Panewu. Itu kasih apresiasi dulu dong. Ya. Pak Lurah sekarang mengkonfirmasi karena Pak Lurahnya juga masih muda. Ini tadi sebelum acara kita kan udah cerita banyak juga. Kalau Pak Lurah sendiri sudah punya strategi gitu nggak Pak untuk ini UKM-nya udah banyak, Bu Panewu tadi sudah cerita sebenarnya kita sudah punya strategi-strategi. Tapi khusus Pak Lurah sendiri apakah sudah punya juga planning mau diapain sini potensi yang ada di sini gitu Pak, para pelaku UKM-nya Pak? Yang pertama memang begini, Pleret itu kan penuh dengan sejarah.
Penuh dengan cerita yang luar biasa zaman Sultan Agung Handyoprokusumo. Ini yang akan saya pakai untuk daya tariknya Pleret. UMKM tumbuh ketika dalam tanda kutip pemasarannya tumbuh. Bisa ada yang membeli. Nah, dari kami di Kelurahan Pleret itu sendiri, kami sedang mengupayakan yang pertama pelatihan digital marketing. Insya Allah besok Selasa mungkin ya, Selasa minggu ke depan itu kita sudah mulai. Dan pelatihan itu kita batasi nanti angkatan per angkatan. Pelatihan dapat diakses lewat pelatihan.pleret.id untuk pendaftarannya. Lah, kenapa kok kita harus arahkan ke situ? Karena Pleret itu nanti akan kita bawa ke yang namanya desa digital. Dengan potensi kami juga banyak mendatangkan mendatangkan orang. Kemarin ada 140 dari Kalimantan. Ini tadi satu Kapanewon Palian. Besok semua siswa dari SMA se-DJ datang ke Pleret. Nah, ini akan saya pakai untuk menangkap supaya mereka itu juga membeli UMKM-nya Pleret. Kami juga menyiapkan miniatur atau marketplace juga sama seperti punyanya si Bakul dan juga Banten online gitu ya. Itu pasar.pleret.id yang itu dibesarkan oleh BUMDes. Nah, BUMDes juga sama. BUMDes juga nanti akan mengambil produk-produk unggulan dari Pedukuhan. Nah, sisi lainnya kami membangun juga gerbang Pleret. Gerbang Pleret yang ada di Keren Bale itu menggunakan dana keistimewaan juga. Tahun pertama kemarin 1,5 miliar, tahun ini 1,9 miliar. Nah, ini nanti sebagai pajangan ya, sebagai dalam tanda kutip produk unggulan kita di Pedukuhan itu kan kita tampilkan di situ. Sehingga ketika yang ada datang ke Pleret, mereka akan melihat Pleret itu seperti apa lewat gerbang, kemudian akan kita antar ke misalkan Mbak Ibu tadi yang punya batik, kemudian kita antar yang punya makanan dan sebagainya. Kita buat paket-paket wisata. Karena Pleret masuk 300 besar desa wisata juga se-Indonesia. Paling baik, istilahnya apa ya? Kemarin tahun ini kita mendapatkan nominasi Pleret ini menjadi salah satu desa wisata terbaik 300 besar. Se-Indonesia. Nah, dengan adanya pariwisata, otomatis akan mendatangkan orang. Harapan kami nanti bisa membeli UMKM itu. Selain online, kita juga menyiapkan offline, gitu ya. Dari adanya produk-produk yang sudah dibuat oleh masyarakat. Itu rencana seperti itu. Sebentar Pak, saya mau cek UMKM-nya siap nggak? Ini sudah mau dikasih tempat Pak Lurah, suruh nanti pameran, terus kalau ada wisatawan jualan gitu, siap belum Bu? Beneran? Siap gerak loh. Padahal syaratnya berat loh Bu. Apa? Masuk ke showroom seperti itu harus standar. Nah, produknya harus standar. Orang juga iki kasinen padahal wingi nak. Nah ya, sesuk kelegen. Nah itu nggak boleh kalau seperti itu nanti wisatawan gelo ya. Nah, bagaimana nanti biar bisa standar, kita juga akan bahas itu nanti di segmen berikutnya. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional.
Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Iya, kita di Sarasehan Sibako, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Semangatnya mana ya, Mas? Iya, dan kita tadi ada yel-yel ya. Bapak Ibu, siap yel-yel nggih? UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Bapak Ibu juga istimewa banget ceritanya, luar biasa. Pak Yose Rizal ini kebetulan tadi juga cerita, beliau banyak juga bertemu dengan para pelaku UKM. Nah, kalau yang di sini nih diapain ini Pak enaknya Pak? Dikasih apa Pak? Monggo Pak. Tentunya langkah pertama kita adalah kita kepingin melakukan pembinaan kepada UMKM ini itu berdasarkan kepada blueprintnya desa. Nah, kita selaku anggota dewan kalau tidak ada blueprintnya desa, kita nggak tahu UMKM yang misalnya jenisnya apa, kebutuhannya apa, kondisinya bagaimana gitu loh. Nah, setelah kita tahu dapat misalnya data dari desa, maka anggota dewan atau kita ya, anggota dewan DIY bisa melakukan sesuatunya sesuai dengan kebutuhan. Yaitu artinya sesuai dengan data tadi gitu loh. Nah, kalau kita tanpa data, biasanya pembinaan kita ya menjadi kurang maksimal. Tidak tepat sasaran ya? Iya, nah maka yang kita harapkan adalah ada data dari kelurahan, kita diberikan, ini loh jenisnya, ini loh kondisinya, lantas jumlahnya sekian. Nah, kita akan lakukan tindakan. Tindakannya apa? Kita akan berikan misalnya program misalnya dari koperasi dan UKM, misalnya dari Dinas Tenaga Kerja, yaitu ada pelatihan bikin makanan olahan misalnya. Nah, pelatihan makanan olahan itu bikin roti atau kue dengan sekian macam, puluhan macam kuenya. Nah, yang diharapkan di situ adalah ketika selesai pelatihan ini, yaitu para pelaku UMKM ini, yang pemula ini, bisa memulai usahanya dari situ gitu loh. Itu yang kita harapkan. Tapi pada kenyataannya kemarin saya sama Pak Tejo Pak Sutejo, Pak Bupati Kulon Progo ya, itu ada acaranya Harley Davidson. Saya hadir di situ, saya dialog dengan pelaku-pelaku UMKM. Nah, yang selalu mereka sampaikan adalah persoalannya adalah yaitu pemasarannya gitu. Nah, ini punya produk, lantas mau jual kemana? Ini persoalan. Hampir semuanya ada sekitar 15 counter gitu. Nah, kemarin kita juga ketemu dengan anak-anak kita yang ABK ya, anak yang berkemampuan khusus itu. Dan ternyata mereka juga punya produk ya Bu ya, produknya bagus-bagus. Nah, kita dialog dengan mereka, ternyata persoalannya juga masalah pemasaran tadi gitu loh. Nah, setelah kita ikuti dari pembicaraan dari ibu-ibu tadi, dari pelaku-pelaku UMKM, ternyata memang persoalannya kalau modal bisa minjam sama bapak. Tapi kalau misalnya marketnya untuk memasarkan, itu yang persoalan yang paling hakiki. Lah kalau bisa bikin tidak bisa memasarkan, itu persoalan. Ya, tapi kalau nggak bisa bikin, bisa memasarkan, bisa dipakai produk tetangga kan begitu. Nah ini yang menjadi PR kita bersama-sama. Nah itu kira-kira sekilas itu Bu. Terima kasih banyak nih. Gambarannya tetuko itu loh Mbak. Kok tetuko? Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Itu, ya Pak ya. Padahal kita yang pengen datang ya tuku gitu ya. Kalau Pak Lurah tadi kan berusaha menginvite nih. Betul. Tamunya udah pada datang besok. Nah, UKM-nya udah siap belum? Kata Pak Yose Rizal kan, ternyata belum siap misalnya. Kan sayang udah datang nggak siap gitu ya. Bu Siwi monggo ditanggapi nih tadi beberapa yang sudah menyampaikan bagaimana juga Dinas Koperasi dan UKM nanti akan bisa membantu para pelaku UKM. Monggo Bu
matur nuwun Mbak Marta. Ini melihat ini beda nih Mbak Marta di pertemuan ini, kayaknya ini lebih banyak bapak-bapaknya ya. Biasanya ini ibu-ibu semua. Ini kayaknya karena Pak Lurahnya ini binanya ini ke Bu Panewu juga ini kok biasanya kami itu 80% ini yang hadir ini bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi punya semangat yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi tadi bagaimana Bapak Ibu ini sudah banyak melakukan inovasi menurut saya. Inovasi dan kreativitasnya sudah ada. Tinggal bagaimana mengemasnya kan. Karena tadi Bang Jus juga sudah menyampaikan semuanya rata-rata hampir 80% ini permasalahan pemasaran gitu. Ya memang mudah, ini pasar tinggal aja dijual. Tapi bagaimana pasar ini nerima nggak terhadap produk kita? Kadang mudahnya kita sering mendengar motivator atau mana, buatlah produk yang kamu bisa menjual gitu kan. Jadi produk yang rasanya kita nggak bisa menjual sesuai keinginan kita tapi pasar nggak mau, pastinya jangan diolah gitu. Tapi tidak hanya itu gitu. Jadi tadi bagaimana Bapak dari ini yang punya sebetulnya udah 15 tahun yang lalu punya usaha bubut yang itu kan sebetulnya hari ini apakah itu tidak masih banyak dimanfaatkan, tapi bagaimana mengemasnya ini kan PR-nya Pak Lurah sama Bu Panewu. Kalau memang diidentifikasi seperti tadi Pak Jos menyampaikan perlu pemetaan, sebetulnya mau dibawa kemana sih yang ada di Kalurahan ini atau di Kapanewon sini gitu. Jadi kalau memang banyak potensi, sebetulnya kan bisa dilingkan gitu. Kan sekarang sering kalau istilahnya kepastian rantai pasok gitu kan, rantai pasok. Di sana mungkin ada beberapa produk UMKM yang memang perlu ada kemasannya. Kemasannya itu aja ada nilainya kan. Nah, mungkin dari produk tadi Bapak bisa bubut mungkin dibikin kotak, dibikin kemasan, karena kan kemasan ini juga menentukan terhadap casing produk tersebut. Nah, nanti kan itu mungkin bagian yang nanti pemetaan Pak Lurah itu. Yang selanjutnya tadi Ibu yang dari mana? Dari batik ini kan sudah sangat luar biasa ya. Tapi apakah kita akan puas hanya seperti itu? Tapi ini sudah menjadi bagian memulai terhadap apa yang kita lakukan dari hobi bisa menjadikan sebuah usaha. Nah, kita di Dinas Koperasi atau di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM ada beberapa fasilitas sebetulnya. Di Sibakul inilah fasilitas akan didapatkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Sibakul itu apa? Bukan ya bakulan, tapi ada sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha gitu kan di Sibakul ini. Berarti Bapak Ibu tadi Bu Marta sudah nyampaikan. Biasanya Sibakul ini daftarnya gimana ya? Masuknya gimana ya? Kita hadir bersama tim kami dengan teman-teman di pendamping yang nanti akan siap mendampingi. Bahkan kalau nanti mungkin apa sih Sibakul, bagaimana caranya bisa langsung daftar di Sibakul ini, fungsinya pendataan Bang Jos. Jadi pendataan para pelaku usaha yang di situ bisa kelihatan sebetulnya petanya kayak apa, klasternya kayak apa, usahanya kayak apa, dari sisi pembiayaannya, apakah pembiayaannya pribadi tadi dari bapaknya aja gitu, atau ada yang sudah memanfaatkan peluang dari lembaga pembiayaan, atau produknya ini selama ini pasarnya baru offline ya kan. Tadi Pak Lurah sudah di sini akan ada kelurahan yang desa digital. Pastinya kita harus siap semua, siap terhadap SDM-nya, SDM dari kita sendiri, dari Kalurahan, Kapanewon, kami juga di pemerintahan baik di Bantul maupun yang ada di DIY. Begitu juga kesiapan SDM dari Bapak Ibu semua. Pastinya kalau kayaknya saya sudah kayaknya sudah nggak sampai lah ke situ, kita produksi aja. Mungkin Bapak Ibu kagungan putra putri atau kita juga banyak di SMK ya Bang Jos ya, itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi marketing kita atau lebih reseller kita. Terkait dengan tadi Bu Panewu juga nyampaikan bagaimana Bantul punya Bantul online shop, ada di Kalurahan, kami juga ada di Sibakul. Yang kemarin kami pun yang penting kita bisa sinergi, komunikasi. Di BOS ini juga Bapak Ibu UKM yang bergabung di BOS ini juga kebetulan kemarin bulan yang lalu kami ditimbali Pak Bupati untuk mengklikkan apa yang sudah masuk di BOS juga masuk di Sibakul. Karena banyak fasilitas yang ada di Sibakul. Jadi kalau apa aja Bu fasilitasnya Bu? Fasilitasnya yang sekarang baru ngetren viral itu free ongkir gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah tindakan dari produknya, cukup di rumah
produknya bisa diupload di Sibakul, masuk di Market Hub, tentunya ini harus lolos kurasi. Yang paling penting Bapak Ibu, usaha itu ada legal atau gimana? Nomor induk berusahanya gitu. Bapak Ibu sampun kagungan NIB? Nah, sampun. Sampun. Nah, ini sudah bagus nih. Iya Bu, kalau fasilitas yang lain-lainnya lagi buat UKM apa lagi Bu? Jadi fasilitasnya ini sangat banyak ya. Jadi tadi bicara UMKM itu sesuai dengan kebutuhan, menurut saya seperti itu. Jadi permasalahannya satu. Jadi bisa beda-beda gitu. Beda-beda tergantung kebutuhannya gitu. Kebutuhannya apa? Oh saya bikin keripik ini kayaknya kurang enak, harus lebih ke produksinya bagaimana biar saya membuat sebuah karya ini lebih bagus, maka ini ada peningkatan dari sisi produksinya. Oh terkait dengan legalitasnya belum ada PIRT, kalau yang sudah ada PIRT ini kan alhamdulillah, tapi yang belum kita fasilitasi di Sibakul juga ada kemasannya gitu, kemasannya kayaknya kurang, kalau kurang oke gitu ya, kurang bagus, karena kan banyak kemasannya ini juga menarik loh saat ditaruh di dalam display, biasanya kan ditaruh di mungkin tadi bukan bagaimana di pasar-pasar modern gitu kan, kalau istilahnya itu eye catching, jadi begitu dilihat itu kan tertarik, kayaknya kemasannya keren nih, masuk dulu, tertarik gitu. Nah kita juga ada pelatihan darah packaging. Tadi Ibu menyampaikan NS artinya apa nggak tahu gitu. Nah ini juga harus bagaimana membranding sebuah produk, ini juga sangat penting. Maka kami pun ada pelatihan bagaimana branding terhadap produk itu. Tidak asal kasih NS artinya apa. Makanan ini sebetulnya ada sejarahnya apa, istilahnya gitu, ada dongengnya. Nanti akan beda saat ini membikin, mungkin kalau ibu-ibu tuh banyak, ini biar awet muda kandungannya ini. Nah itu, tapi kita bukan bukan kayak di kantor di dinas kesehatan enggak, tapi bagaimana memberikan storytelling sejarah terhadap produk-produk kita. Itu juga ada pembelajarannya, tidak asal sana. Maka kami pun memfasilitasi terhadap pelatihan atau pendampingan situ. Jadi bagaimana kalau sudah meningkat, tadi kan sudah berulang, saya dikasih bapaknya. Sebetulnya kan harus dipisahkan ya, uang atau dompet yang untuk usaha dengan dompet yang di rumah tangga gitu. Jadi jangan sampai kita saat banyak pesanan uangnya nggak ada, wes nggon jagong sana sini. Nah ini kan biasanya kalau ibu-ibu ini kan susah masuknya gampang tapi susah untuk keluarinya ya. Tapi karena memang untuk kebutuhan di bagaimana mengaturnya itu. Nah kita juga memfasilitasi pelatihan bagaimana manajemen digitalisasi keuangannya. Sekarang ini banyak masyarakat yang uangnya itu sudah tidak bentuk cash ya, bentuk cashless. Tadi kan Pak Lurah menyampaikan banyak tamu, besok SMA se-DIY ya, yang mau datang ke Pleret. Mereka mungkin sangunya itu sudah nggak bentuk uang, bentuknya sudah ada di HP. Ada QR code. Nah, kami juga fasilitasi, nanti pamannya, kami belum punya, kita bisa sinergi Pak Lurah, kita bisa hadirkan dengan lembaga-lembaga yang memang berwenang di sana. Bagaimana kita mempromosikan, ini yang saat tadi pemasaran itu kami banyak fasilitas yang kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu istilahnya ini kalau sekarang tes pasar gitu ya. Karena jangan kalau pameran promosi itu tidaknya dekku laku piro ini piro, tapi di situ adalah ngetes pasar kita itu nerima enggak. Kalau laku ya oke, tapi jangan lupa saat promosi itu Bapak Ibu juga harus mungkin minimal kartu nama, alamatnya Bapak Ibu harus jelas. Karena mungkin saat kita lihat itu kadang belum pengen ya, tapi saat pulang tadi ini bisa dihubungi. Nah ini kan juga strategi bagaimana memasarkan itu. Maka di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi produk itu bisa didisplay di kantor kami. Kebetulan ada galeri yang dikelola oleh salah satu koperasi, itu banyak produk binaan Sibakul terkenal. Free nggak? Free. Silahkan, tidak berbayar. Satu lagi ada di Malioboro Mall. Kami juga buka di sana Bang Jos. Luasnya tidak luas, tapi bisa dipakai hampir 100 lebih para pelaku UMKM. Kok bisa gitu? Itulah yang sebetulnya kami menjawab fungsinya membranding, bersatu, bergotong royong untuk bersatu. Kita tidak terkotak-kotak, tapi bareng-bareng. Produknya yang dijual, dikurasi bareng-bareng. Nanti yang laku, apa yang nggak laku itu juga harus kita bedah bersama. Kenapa nggak laku? Mungkin rasanya, mungkin harganya. Maka ada evaluasinya. Ada evaluasinya, ada edukasi di sana. Setelah itu meningkat lagi. Kami juga ada di bandara yang tadi Bapak Ibu juga presani di YIA. 1.500 meter persegi, hampir 400 UMKM yang ada di sana. Bayar nggak? Sampai saat ini masih free. Karena kemarin sebetulnya kita juga
apa ya, karena pandemi Covid pasti pemerintah harus hadir di sana gitu. Karena apa? Hampir 58% itu kemarin permasalahan memang pemasaran gitu. Nah, masih yang di Jakarta, kita ada lagi di Smesco, banyak produk UKM yang, tapi tentunya semua harus lolos kurasi. Itulah fungsi bagaimana memasarkan, bagaimana kita menaik kelaskan produk kita biar bisa lolos kurasi, diterima oleh pasar, di display tapi juga diminati gitu. Jadi jangan hanya di display aja tapi nggak diminati oleh pasar. Kami tadi sangat luar biasa, Pak Lurah sudah melakukan apa ya, pelatihan ya, pendampingan digitalisasi bagi UMKM. Pemerintah punya target 30 juta UMKM untuk masuk di ekosistem di digitalisasinya. Dan sekarang seperti Bu Panewu, Pak Lurah pasti juga banyak rapat-rapat, pastinya juga memanfaatkan produk-produk UMKM, bisa mungkin beli gitu aja langsung. Tapi sekarang juga didorong oleh pemerintah, belinya ini harus melalui online. Sistem belanja langsung melalui Sibela di LKPP, karena ini juga menjadi kinerja dari pemerintah daerah. Bantul pun dinilai, kami pun di pemerintah daerah dinilai, jadi kami pun di pemerintah, nah siapa yang bisa masuk di situ pasti Bapak Ibu yang punya komitmen, produknya bisa lolos dan pastinya butuh sebuah apa ya, proses gitu, proses, tapi saya yakin dengan komitmen Bapak Ibu pasti kita bisa masuk di ekosistem tersebut. Nah, yang pertama, langkah pertama nanti adalah ikut Sibakul, iya kan? Dan gratis itu Mbak Marta ya? Gratis di Masuk situ, ke ya nanti Sibakul. kalau bayar langsung tak kedak nanti. Nggak boleh. Gratis, banyak fasilitas yang bisa dinikmati ketika bergabung di Sibakul. Betul, Jadi termasuk bisa kalau ongkir tadi ini ada Jogja Ongkirnya, Kita loh. Ini salah Jogja satu Kita. yang menjadi mitranya Ya. Sibakul untuk pengiriman produk gitu ya Bu. Dan Ya. sekarang sudah sampai ke luar negeri Bu. Oh bisa, jadi ngirimnya itu Bapak Ibu tidak hanya di wilayah Jogja aja, jadi ongkir itu bisa Bapak Ibu kalau punya pelenggannya itu bisa sampai ke luar Jawa, bahkan tahun kemarin kita juga bisa ngirim sampai ke luar negeri gitu. ke luar negeri gratis juga Bu Siwi? Ya, gratis juga. Tapi ini yang Ada syaratnya. mungkin pasti kita akan harus evaluasi. Kita evaluasi terus mana yang laku, mana yang tidak. Maka inilah butuh sebuah apa ya, keyakinan dan kita juga harus percaya diri, confident. Oh punya saya laku, punya saya kalau nggak laku karena apa. Jadi ini semua harus terbuka. Kita sama-sama apa yang paling penting komunikasi menurut kami gitu. Kalau kita nggak laku ya tolong dikomunikasikan, kalau kami laku tolong kami juga diinfo biar kita tahu sebetulnya program kita ini jalan atau tidak. Betul. Respon pasarnya itu seperti apa? Oh, Ya. ternyata program ini benar-benar mensupport gitu ya. Nah, karena di sini juga ada Mas Trisno yang sudah punya produk yang branding. Bu Siwi boleh dilihatin dong Mas Trisno ini produknya yang ini ya, seperti diambil aja. Ini salah satu produk yang dilakukan oleh Mas Trisno sebagai ownernya Brownies Paris. Nah, sambil cerita Mas, Brownies Paris itu gimana ceritanya? Tanpa warna, Mbak Marta, terima kasih. Sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan ya bahwa Brownies Paris juga merupakan salah satu UKM yang sangat merasakan manfaatnya dari Sibakul, Bu Siwi. Oh, apa manfaatnya? Jadi kami sudah bergabung sejak kurang lebih 1 tahun. Selain fasilitasi tadi yang free ongkir, juga produk kita sudah di-display di market hub-nya Sibakul. Terus sudah respon Alhamdulillah kita juga customer-nya? baru saja lolos salah satu programnya Diskop UKM DIY dengan PLUT ya Bu ya, yang inkubasi bisnis. Jadi itu program isinya banyak, ada beberapa tahapan, itu termasuk ada pelatihan-pelatihan, di dalamnya ada pelatihan digital marketing. Jadi di dalamnya kita memang diperkenalkan dan diberi tips-tips untuk memaksimalkan beberapa platform digital marketing. Jadi apa yang diceritakan oleh Bu Siwi tadi, ini cerita sesungguhnya Cerita ya. sesungguhnya betul. Yang merasakan sendiri fasilitas Betul, yang ada di betul. sana. Nah, Mas Trisno 1,5 tahun ya masuk ya? Satu tahunan, kurang Satu lebih tahun. 1 tahun. Masuk Ya. pertama kondisi usahanya Mas Trisno seperti apa? Tentunya kan jauh seperti saat Iya. ini ya. Terus terang kita usaha yang dimulai justru di masa pandemik ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tantangan utama saat itu selain kita sebagai brand baru yang ingin kita perkenalkan, kita juga dihadapkan dengan pergeseran perilaku konsumen. Bapak Ibu mungkin Situasinya masih berubah ingat ya, pandemi betul, ya. Betul. Dulu kan konsumen yang biasanya suka jajan
itu mulai mengurangi budget jajan. Betul. Jadi mereka lebih milih untuk beli bahan-bahan pokok ya. Nah, padahal brownies itu kan produk kebutuhan sekunder atau bahkan tersier ya. Iya. Itu sangat sulit sekali buat memasarkan produk brownies kepada pasar di musim pandemi itu. Nah, tapi ternyata dengan go digital, jadi saat itu kita betul-betul mengoptimalkan digital marketing. Jadi waktu itu kita mulai dengan menggunakan Instagram dan WhatsApp bisnis. Jadi kita mulai coba gali potensi produknya apa, potensi brandnya apa, itu kita ceritakan di Instagram, Bapak Ibu. Kita ceritakan brandnya seperti apa, dan alhamdulillah dari situ kita mulai dapat audiens atau calon-calon konsumen. Nah, terus kita yaitu secara kontinu, kita konsisten, dan lama-lama audiens ini beli juga. Jadi yang awalnya cuma followers di Instagram, lama-lama mereka jadi pelanggan kita. Nah, itu yang sampai sekarang jadi kita dari cold market jadi hot market gitu ya ceritanya. Betul sekali, Mbak Marta. Jadi Witing Tresna jalaran saka brownies ini. Brownies di Instagram lagi ya. Oke. Baik, nanti kita cerita lagi ya, lebih detail lagi ya Mas. Ini sebagai tipsnya juga buat Ibu. Jadi bikin nama itu ternyata juga perlu dipikirin. Maka coba lihat itu yang di kaosnya Mas Trisno. Nggak kepikir kan ibu-ibu pakai brandingnya gitu loh ya. Ini kepikir loh sampai pakai kaosnya juga branding. Iya. Coba lihat juga hurufnya, kemudian bentuk kemasannya. Ini kenapa harus begitu gitu ya Mas. Nanti kita ceritaan berikutnya. Buat kita semuanya belajar di Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di bro. Ulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh? Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap. Kita di segmen terakhir dari Sarasehan Sibakul Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita penasaran Mas, lihat tadi produknya Mas Trisno. Bu Siwi, apa komentarnya melihat produknya? Pertama saya melihatnya itu sudah tadi yang saya sampaikan eye catching gitu ya. Begitu ditaruh ini sebetulnya penasaran dulu, ini teh atau apa gitu kan? Gitu kan. Kok kayak begitu gitu, teh ini celup tertarik gitu ya. Maka ini tadi Ibu kami sampaikan bagaimana kita itu hal-hal yang kecil itu juga harus diperhatikan. Jadi kan tadi bagaimana kita membranding produk, dari sisi namanya, bagaimana kita memberikan warna yang ada di sana. Biasanya kalau biar lapar itu warnanya apa? Merah ya Mbak. Merah, biar itu lapar. kan ya, gitu kan. Ini ada ahli-ahlinya seperti itu, tidak asal kita warna hitam, warna ini. Ini juga ada warnanya. Yang selanjutnya Mas Reno ini kan juga di brownies ini kan juga sudah tertuang. Yang paling penting itu tadi kan kalau kami lihat bukan bandingkan di situ belum ada di Ibu yang di NS tadi kan
sebetulnya produk ini kapankah diproduksi dan kapan kadaluarsonya. Nah ini juga penting karena kan kita lihat, oh ini kapan gitu. Terus sekarang kita kalau mau konsumsi itu, kalau mau makan ini apa ya, saya ini punya penyakit ini, saya nggak alergi ini, maka harus ada kandungannya. Kandungannya apa yang ini? Oh terigu, mungkin ada telur, ada ini, terus meningkat di situ. Nah akhirnya apa? Produk ini benar-benar akhirnya apa? Si konsumen ini benar-benar yakin, oh saya memproduksi yang aman. Produk ini memang saya beli aman, bahkan kalau sekarang itu lebih-lebih masyarakat ya Pak Bang Jos itu sudah nggak keluar. Ini segini tadi berapa? 30.000. Kalau sudah yakin biasanya sudahlah, nggak mikir itu lagi. Oh ini bikin ini kan untuk buah tangan juga kayaknya oke gitu. Nah, satu lagi yang tadi saya lupa Mbak Marta, jadi saat di permasalahan pemasaran itu oke kanan kiri iya, kita di ekosistem digital iya, tapi kita juga punya jejaring, maka kami pun memfasilitasi kalau istilahnya business pitching ya, saat produk-produk herbal kita ketemu dengan mungkin ada salah satu asosiasi apotek atau apa, ini sebetulnya produk kita bisa ditampilkan di sana. Jadi kalau tadi itu ada di produk-produk yang ditampilkan di tempat toko atau toko-toko modern, ini apakah kita akan, jadi saya berharap Bapak Ibu jangan puas gitu, jangan puas, udah saya ini aja gitu, tapi terus kita tingkatkan gitu. Kalau produknya iya, tapi tingkatkan terus. Kalau tadi kemasannya, oh kemasannya sekarang 1 kiloan, sekarang produk itu yang tadi ekonominya mungkin nggak mencapai sana, bikin inovasi lagi. Tapi kuncinya bagaimana kita punya inovasi, kreativitas, dan bagaimana kita membangun jejaring dan komunikasi yang paling penting. Itu dia super banget dari Bu Siwi. Tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Dapat tipsnya. Dan kadang kan perilaku konsumen kan beda-beda Mbak. Betul, dan berubah terus. Berubah terus seleranya. Juga misalnya kemasan jangan asal gede. Kadang ada yang jual misalnya kerupuk gede nih. Mantap. Kita mau beli, waduh ini omah randi, toples. Nah, kadang kan kemasan itu juga perlu dipertimbangkan ya, ukuran itu ya. Tergantung segmen pasarnya ya. Makanya kalau ibu-ibu mungkin beli, wah masa sih segitu 35.000. Nah tergantung pasarnya juga ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi Bang Jos waktu buka ini apa yang langsung pengen apa gitu? Pengen nyicipin kah? Oh unboxing ya. Unboxing. Nanti nyicipin di rumah bawa 2, 3. Nah, ya kalau dari segi kemasan ya bagus ya, sangat menarik ya, artinya sangat efektif ya kalau kita bawa misalnya ke tetangga kita 2 atau 3 cukup gitu kan. Iya. Cuma dan soal layak rasa, gitu, pantes soal rasa gitu ya kalau ngelihat bentuknya aja kayaknya enak sih. Kayaknya enak. Bikin lapar mata Pak. Iya. Iya. Tapi bikin tertarik gitu. Lantas apa namanya, di samping itu saya juga ingin memberikan masukan kepada pelaku UMKM kita. Yang perlu kita jaga itu adalah konsistensi. Konsisten itu. Nah, kalau kadang-kadang sebagian dari pelaku UMKM atau masyarakat kita, kalau hari ini laris, ya, misalnya bikin kue atau apa misalnya, atau lemper misalnya, hari ini laris, tapi karena hari ini laris, besok pagi ukurannya dikurangi misalnya. Nah, itu apalagi kalau rasa Bu, rasanya dikurangi lagi, besoknya lagi, ukurannya hari ini dikurangi, besoknya lagi dikurang adalah yaitu rasa. Nah, masyarakat kita sangat sensitif hal-hal yang begini. Jadi yang perlu dijaga oleh pelaku UMKM ini adalah konsistensi. Harus gitu loh. Nah, soal rasanya juga jangan sampai hari ini asin kan, terus besok nggak terasa, nggak ada garamnya gitu misalnya. Ukurannya lebih kecil lagi. Nah, ukuran lebih kecil. Ini kan persoalan kita gitu loh. Dan ini adalah tabiat kita selama ini. Ini terus terang. Coba kalau pelaku ini pasar, coba hari ini kita datang lempernya gede-gede. Besok beli lagi kecil Bu Siwi. Besok lagi rasanya nggak karu-karuan. Ini jujur, ini adalah realitas di lapangan. Isinya ini daging diganti kelapa. Nah, ganti kelapa ya. Nah, itu yang Jadi perlu kita jaga. waktu produksi harus benar-benar dicermati Pak ya. Misalnya kalau perlu dicatat ukuran gramnya itu ya Pak ya. Gramnya. Nah, seperti produk makanan cemilan Ibu ini. Nah, ini kan seperti yang kritik Ibu Siwi tadi masukkan ya. Itu kan tidak ada komposisinya. Tepung apa kita juga nggak tahu. Lantas minyaknya ini pakai minyak apa kita juga nggak tahu. Ya. Nah, itu harus diterangkan. Kalau bagi misalnya yang ada penyakit gula misalnya, wah ini gulanya banyak ini misalnya, komposisinya sekian. Di komposisi dan ukurannya itu harus kita cantumkan. Artinya apa?
biar yang mengkonsumsi juga aman gitu loh. Nah itu. Jadi seperti apa yang kita sampaikan tadi itu konsistensi, harus konsisten gitu loh. Yang dirubah-rubah. Hari ini enak, besok nggak enak, hari ini besar, besok jadi kecil gitu loh. Itu persoalan. Tadi Harganya sama gitu ya. Jos, itu sebetulnya ada nggak di fasilitasi bakul? Ada. Bagaimana melakukan pendampingan, bagaimana kita juga memfasilitasi untuk ingredient foodnya gitu. Tapi butuh sebuah komitmen ya saat kita akan melakukan perubahan-perubahan di sana. Gitu. Komitmen untuk konsisten tadi ya. Satu lagi di masyarakat kita, mohon maaf pelaku UMKM, untuk lebih berikhtiar lagi untuk memaksimalkan misalnya pengurusan PIRT, tambah lagi kalau sudah bicara tentang sertifikat halal ya Bu ya, itu harus semuanya bergerak dalam arti kata pelaku UMKM-nya, lantas pemerintahan desa misalnya, lantas kita sebagai anggota dewan, dan juga dinas. Nah, ternyata di lapangan persoalan perizinan ini, yang untuk PIRT, lantasnya itu menjadi momok bagi pelaku-pelaku UMKM. Nah, mungkin ke depannya ini masukan kita untuk Bu Siwi juga, untuk kita semua, kayaknya pelaku UMKM ini tidak hanya sekedar didampingi, tapi dibimbing. Ditarik tangan pelakunya, dibawa, ayo kita ke koperasi dan UMKM misalnya, atau ke dinas tangannya dipegang benar gitu harus ya? begitu. Karena persoalan di lapangan yang kami temui, selalu persoalannya itulah, gimana ya mau masuk ke kantornya Bu Siwi aja takut kok. Lah saya udah tanya, saya bilang ini dari DPRD, Ibu ngurus ini. Anu ya Bang, nah ini rasa-rasa begini ini yang nggak boleh kan gitu. Nah, ini perlu kita pulihkan, harus kita tumbuhkan itu kepercayaan bahwa ke kantor Bu Siwi itu kita mau konsultasi produk saya ini, gitu, mau minta izin ini bagaimana gitu. Nah itu yang perlu diedukasi lagi ke masyarakat kita, Mbak. Baik. Dan kalau nggak salah nasi bakul ketika sudah ada data di situ malah nggak perlu datang lagi ya Bu, malah di-invite datang untuk ikut pelatihan. Ini kayaknya Mas Trisno ngalamin ya? Ngalamin juga. Jadi di-invite kan ya, diundang untuk ikut pelatihan ya. Apa Mas, pelatihan pertama apa yang diperoleh? Pelatihan pertama ini kebetulan inkubasi bisnis ini pelatihan pertama kami. Itu nggak datang ke sana kan? Nggak datang ke kantor jadi kan? biasanya setelah daftar Sibakul itu nanti kita dimasukkan ke dalam grup ya, dalam grup peserta. Itu biasanya informasinya mengalir di situ. Kalaupun nggak dari situ, biasanya ya dari Instagram resminya, dari IG-nya, dari Instagram. Selalu ya, update selalu informasi ada di sana ya. Betul. Maka mungkin tambahan Mbak Bu Marta. Jadi kadang masuk di Sibakul, setelah di Sibakul itu kita dapat apa? Maka kan kita harus semua aktif gitu. Jadi kami pun dari Pemda juga aktif untuk mendampingi Bapak Ibu sesuai dengan permasalahan Bapak Ibu. Pasti saat tahu permasalahannya apa itu Bapak Ibu juga harus aktif lebih melihat terhadap media-media yang memang ada di kami. Ada IG, ada YouTube. Jadi Bapak Ibu di IG Dinas Koperasi kami itu banyak informasi yang kita sampaikan. Ada pelatihan tadi ya Mas ya. Jadi di inkubator bisnis ini bagaimana komitmen saat kita mengikuti terus menerus ada proses berkelanjutan gitu, berkelanjutan. Contoh punyanya ini brownies ini kan sudah sangat jelas. Salah satunya ini, bagaimana ini nggak boleh ditumpuk sampai lebih dari 5. Pasti ini kan juga butuh kajian ya, butuh sebuah, kalau ditumpuk lebih dari 5 akan berdampak seperti apa, nggak boleh miring, nggak boleh ini. Nah ini memang perlu tahapan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa melakukan seperti ini, asal ada kemauan. Karena modal utama itu adalah niat, bukan uang, tapi niatnya. Kita mau maju enggak gitu, kita mau belajar enggak, kita mau mempelajari enggak, dan kita mau berubah enggak. Ini semua ada di Bapak Ibu. Dan saya yakin karena Jogja istimewa, masih masyarakatnya juga istimewa. UKM-nya juga istimewa. Iya dong. Wakil rakyatnya juga istimewa, eksekutifnya juga istimewa. Ngomong-ngomong Pak Lurah, Bu Panewu, ini yang dari Bu Siwi, ini apakah bisa nanti sinkronisasi datanya, nanti juga bisa didampinginya, kan lebih kenceng di sana Pak Lurah ya kan? Kemudian nanti kalau sudah layak, itu akan bisa diserahkan ke mungkin atau sudah ada kayaknya mekanismenya nanti gitu? Saya atau Bu? Ya, dua-duanya Pak, Bu Panewu dan Pak Lurah. Belajar dari perbincangan tadi, intinya begini. Memang kami itu punya resource yang luar biasa. Dari masyarakat itu sebenarnya tinggal mau bersama-sama bagaimana membangun masyarakat itu sendiri. Contohnya yang kita bahas kan UMKM. Tadi kalau disampaikan bahwa apapun itu butuh branding. Termasuk kami yang ada di Pleret itu sendiri. Kami sedang membranding Kelurahan Pleret ini menjadi suatu kelurahan yang nantinya
bisa mandiri. Oke. Yaitu baik dengan UMKM-nya, baik yang lain. Kenapa kok UMKM penting? Karena pengendikan Kanjeng Rasulullah niku 9 dari 10 pintu rezeki dari dagang. Makanya kami melakukan salah satunya adalah pelatihan digital marketing tadi. Ya, upayanya apa? Upaya untuk bisa bagaimana potensi yang ada di masyarakat itu bisa kita update lah gitu. Kemudian yang terakhir, kami juga sedang membranding desa ini menjadi desa juara. Kami kemarin kita juara tingkat Kabupaten Bantul dan ini sedang masuk tingkat provinsi. Dan itu butuh semua masyarakat. Jadi gandengan masyarakat itu untuk membranding itu tidak hanya lewat UMKM-nya saja, tapi semua keseluruhan dari potensi desa itu sendiri. Ketika itu menjadi desa juara dan banyak orang yang datang ke sini, ya tadi disampaikan membranding itu banyak, bisa dari tempatnya. Kami punya sejarahnya Pleret yang luar biasa. Kemudian dari brandingnya mungkin nanti desanya juga desa juara. Kemudian dari potensi UMKM-nya kami juga nggak kalah, termasuk digital marketingnya khusus untuk salah satu pedukuhan kami misalkan Kanggotan dengan jualan on the deal sampai seluruh Indonesia gitu ya. Dan di sana sudah lumayan terangkat ekonominya. Jadi metodenya bisa nanti dipakai untuk produk yang lain ya. Termasuk apapun yang nggak bisa dipisahkan. Patah apa bisa disambung dan seterusnya. Aki yang sudah rusak bisa kita sambung. Itu potensi yang lain dari kami. Tetapi yang di sini kita kan sedang mengangkat bagaimana masyarakat ini bisa dalam tanda kutip tambah penghasilannya lewat upaya UMKM ini. Nah, kami mendukung itu dari Kelurahan Pleret. Bagaimana nanti saya minta dukungan juga dari Pak Dewan dan juga Bu Siwi terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM. Tujuan untuk menjadi desa mandiri budaya inilah yang penting. Dari pariwisata, dari upaya pemberdayaan perempuan, dari DP3AP2, kemudian dari desa budayanya kami dengan potensi cerita tadi, kemudian dari wisata yang akan kita datangkan. Makaten. Siap ya? Semuanya? Bu Panewu juga siap untuk mendukung semuanya ya Bu? Oke. Yang terakhir dari Mas Trisno kasih tips deh biar kayak brownies Paris itu gimana sih Mas gitu. Singkat aja Mas. Ya, yang pasti tadi ya go digital itu ya. Jadi kita betul-betul memanfaatkan platform-platform digital yang sudah ada. Apalagi tadi ya dari Pak Lurah Pleret sudah punya banyak sekali platform yang dibangun. Itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau tidak tahu caranya seperti apa, nanti bisa mendaftar Sibakul untuk mendapatkan training-training bagaimana mengoptimalkan platform-platform digital tadi. Wow, itu, super sekali. Terima kasih banyak. Bapak Ibu dapat sesuatu nggak hari ini? Dapat pencerahan nggak? Dapat pencerahan? Yang merasa mendapat pencerahan boleh angkat tangan Pak? Ya, dapat informasi ilmu-ilmu baru mungkin ya. Betul. Yang dapat semangat baru tepuk tangan kenceng dong. Wah. Siap buat daftar Sibakul, Pak? Sudah tahu Sibakul itu apa? Jangan bilang Sibakul itu Mbak Marta itu Sibakulnya itu jualan nanti itu ya. Nanti bisa minta informasi lebih jauh dengan teman-teman yang ada di sana. Nggak usah nunggu besok, hari ini langsung nanti setelah acara langsung ke sana ya. Sudah langsung disiapin laptopnya, nggak usah bingung-bingung ya. Tapi kalau di rumah nanti harus pakai handphone googling Sibakul Jogja. Nah ini kan sudah langsung, nanti langsung daftar ya Ibu. Biar dapat manfaatnya. Sekali lagi matur nuwun Bang Jos hari ini berkenan menyambangi Pleret. Bu Siwi tentu saja dan semangatnya matur nuwun sekali. Pak Lurah, Bu Panewu matur nuwun boleh main di sini. Ini harus bersambung ya harusnya ya. Bang Jos bersambung ini kayaknya. Mas Trisno bersama istrinya Mbak Frida Setia ini sukses buat brownies Parisnya. Nanti jadi inspirasi buat yang lain-lainnya. Sukses terus berkat Sibakul ya. Oke. Tapi sebelum pamitan saya mengapresiasi tadi Bu siapa yang produknya NS tadi ya. Mulai sekarang mungkin menerjemahkan NS itu apa. Seperti apa yang diatur ke Bu Siwi tadi. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Siapa tahu dari hal kecil lah itu kita bisa mendulang kesuksesan besar. Wow, keren, super sekali. Jadi mulai besok dipikir NS itu apa gitu ya. Terus ditambahkan lagi. Ada ide nggak Mas NS itu apa? NS ya tadi misalnya nak sekali. Makanan toh. NN ya jadi nak-nan gitu ya. Nanti beliau yang lebih tahu. Oh iya. Saya ingin mengapresiasi tepuk tangan untuk Anda semuanya Bapak Ibu. Semangat terus jadi pelaku usaha di
Jogja. Bikin Jogja bangga berkat tangan Bapak Ibu semuanya, berkat dapurnya kita semua begitu ya. Terima kasih dari Sarasehan Sibakul, saya Marta Sasongko. Saya Divya Primus. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.